Setiap agama dan keyakinan mengajarkan para pengikutnya untuk memuji Allah, memuji Tuhan lewat berbagai macam cara dan tata cara yang diungkapkan dengan berbagai macam metode yang dilakukan. Memuji Allah, memuji Tuhan adalah sesuatu yang sangat lumrah. Namun sesungguhnya hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bukan sekedar rajin memuji. Bisa saja orang itu fasih memuji dari mulutnya. Bisa saja dia juga menaikkan puji-pujian yang indah didengar, tampak menarik di mata orang, tampak begitu menyentuh orang yang mendengarkannya. Namun sesungguhnya bicara tentang memuji, ada sesuatu yang jauh lebih penting dari sekedar memuji Tuhan atau memuji Allah. Tetapi hidup dan pribadi yang terpuji itu jauh lebih penting. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan pernah di dalam perjanjian lama kitab suci menolak puji-pujian, bahkan segala macam korban, persembahan, segala perayaan orang-orang percaya yang mengagung-agungkan Tuhan. Tuhan menolak segala pengagungan mereka. Mengapa? Karena hidup mereka tidak agung. Hidup mereka justru di balik puji-pujiannya itu yang dinaikkan kepada Tuhan, hidup dan sikap mereka tidak terpuji. Karena itu betapa pentingnya kita untuk supaya bisa melakukan sebuah langkah pembenahan pikiran kita, agar pikiran kita memikirkan segala yang patut dipuji dan kita jadi pribadi yang terpuji, serta bukan hanya memuji. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan, bagian akhir dari rangkaian kata-kata di dalam Filipi 4 ayat 8. Saya ulang bacakan semuanya hari ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bagian terakhir dari rangkaian segala hal yang patut kita pikirkan supaya pembaruan pikiran kita bisa terjadi, khawatir kita tidak lagi mencengkeram hidup kita dan damai sejahtera memimpin pikiran dan hati kita. Bukan saja yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, tetapi yang terakhir yang juga sama pentingnya dengan semua hal yang patut dipikirkan, yaitu segala hal yang patut dipuji. Apa yang dimaksud dengan patut dipuji di sini? Kata yang digunakan di dalam bahasa Yunani adalah epainos, dari kata epi yang artinya tepat atau cocok atau sesuai, dengan ainos yang artinya pujian. Berarti sebuah pujian yang pantas, yang sesuai, yang akurat, sebuah penghargaan yang patut diberikan karena memang orang atau sesuatu yang dipuji itu adalah pantas untuk menerima. Ada sesuatu yang bukan sekedar dari apa yang tampak membuat orang memuji, tetapi bagaimana dampaknya itu justru yang membuat orang bisa memuji. Kita memuji orang bukan sekedar apa yang tampak, karena apa yang tampak bisa berubah, bisa dimanipulasi, bisa ditipu atau ditiru tampak luarnya, tapi tampak dalamnya tidak kelihatan. Namun segala sesuatu yang patut dipuji ini berbicara tentang tampak luar dan dalam. Sesuatu yang bukan saja kelihatan di depan kita, tapi sesuatu juga yang ada di dalam hati dan benak seseorang yang memang hanya Tuhan yang tahu. Tetapi inilah sebenarnya berpikir secara ilahi, berarti kita juga patut untuk memikirkan hal-hal yang patut dipuji secara tampak luar dan dalam orang itu. Yang berarti jangan buru-buru memuji seseorang dan terlalu tergesa-gesa memuji. Tapi lihat secara utuh, keseluruhan luar dalamnya. Baru kita bisa memuji dia. Berbeda dengan memuji Tuhan yang memang pantas dipuji. karena dia adalah sosok yang luar dalam
sungguh agung, mulia, dan kudus. Namun bukan saja patut dipuji ini berbicara tentang sesuatu yang tampak, tetapi juga sesuatu yang berdampak. Dan ini yang menyebabkan kata epainos ini juga suka digunakan sebagai satu bentuk pemercayaan terhadap seseorang. Memberi wewenang atau memberi kepercayaan kepada seseorang. Karenanya hari-hari ini ketika kita sedang diuji, karena hidup manusia tidak lepas dari ujian, bahkan menurut seorang pernah berkata bahwa sejak lahir manusia itu sudah diuji ketangguhannya, kekuatannya. Dari bayi dia bagaimana dia bisa keluar dari rahim seorang ibu, lalu dia bisa bergerak, dia bisa menangis, dia bisa lalu kemudian melakukan aktivitas, bisa minum, makan. Itu semua adalah ujian betapa sesungguhnya dia hidup. Dan hidup memang tidak lepas dari ujian. Namun pada saat hidup sedang diuji, apalagi belakangan ini lewat masalah-masalah berat dan beban berat yang menghadang hidup kita, saat hidup sedang diuji datanglah pada Tuhan yang layak dipuji. Ini resep pertama, agar supaya hidup kita menjadi terpuji, yaitu datang pada Dia yang layak dipuji. Bukan lalu kemudian membesar-besarkan diri yang merasa pantas untuk dipuji, tapi datanglah pertama-tama kepada Dia yang pantas, layak, patut untuk dipuji. Dan yang kedua ini yang sesuai dengan Filipi pasal 4, pikirkanlah segala yang patut dipuji. Memikirkan segala sesuatu yang patut dipuji. Memikirkan segala sesuatu yang sungguh benar dan punya kekuatan, tampak luar dalamnya, sungguh memberi dampak buat orang lain dan dapat dipercayai. Ini bicara integritas sesungguhnya. Pikirkan segala yang patut dipuji agar kita bisa jadi pribadi yang terpuji justru pada masa di mana kita menghadapi ujian-ujian hidup. Karena terpuji atau tidaknya kita sebenarnya bukan dari banyaknya puji-pujian yang kita naikkan. Bukan juga puji-pujian orang terhadap kita yang menyebabkan kita ini adalah pribadi yang terpuji. Tetapi justru karena hidup kita sesungguhnya senantiasa memuji Tuhan dari dalam hati kita. Bukan sekedar nyanyian, tapi seluruh hidup kita. Dan memang panggilan kita sesungguhnya bukan hanya memuji Tuhan, tapi jadi pribadi yang terpuji. Punya kata-kata yang terpuji, yang tidak menyakiti orang lain. Punya tangan yang terpuji, menolong dan melayani orang lain. Punya kaki yang terpuji, pergi melayani orang-orang yang menderita. Dan punya telinga yang terpuji, mendengarkan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan tuturkan. Karena itu pelajaran hari ini dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, kata yang terakhir patut dipuji dan harus dipikirkan semuanya itu sungguh perlu kita lakukan dalam hidup kita senantiasa, agar pembaruan pikiran kita menjadi lengkap, menjadi utuh, menjadi makin matang, makin dewasa, dan kita menjadi pribadi otentik yang memikirkan apa yang Tuhan ingin kita pikirkan. Karena itu bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan agar pembaruan pikiran kita bisa terjadi dalam memandang segala sesuatu di hidup pun kita bisa memandang dengan cara Tuhan memandang. Karena pikiran kita adalah pikiran yang diisi oleh segala hal tentang Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bersama dengan Tuhan. Selamat memikirkan seperti Tuhan berpikir, selamat menjadi pribadi yang terpuji, dan tak henti memuji nama Tuhan. Amin.